Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Jarotunisah dengan NIM 21021 Prodi Komputerisasi Akuntansi yang diampu oleh Bapak Agus Pitoyo SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint yang bertemakan neraca lajur. Nah, di sini neraca lajur sendiri yaitu pembuatan jurnal penyesuaian seperti telah yang diterangkan pada bab 4. Dilakukan sebagai persiapan untuk penyusunan neraca dan laporan rugi laba. Dengan melaksanakan penyesuaian, maka rekening-rekening real akan menunjukkan saldo yang sesuai dengan keadaan pertanggal neracanya. Begitu pula halnya dengan rekening-rekening nominal akan menunjukkan saldo yang tepat untuk periode yang bersangkutan. Dalam perusahaan kecil dengan rekening buku besar yang tidak begitu banyak, maka penyusunan laporan-laporan keuangannya dapat dilakukan secara langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan seperti yang telah diterangkan pada bab 4 tadi. Nah, akan tetapi perusahaan yang memiliki rekening buku besar dalam jumlah yang banyak, penyusunan laporan-laporannya secara langsung dari neraca saldo yang sudah disesuaikan tidaklah mudah. Cara demikian tidak jarang menimbulkan kesalahan di dalam penyesuaian laporan-laporan keuangan tersebut, atau apabila dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu kesalahan, maka usaha untuk mencari letak kesalahan seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, agar penyusunan laporan-laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti, dibutuhkan suatu alat yang disebut dengan neraca lajur. Tujuannya sendiri yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan serta untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca lajur dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian tersebut. Di sini Eva Foto Studio pada tanggal 30 Desember 2009. Nama rekening, debit dan juga kredit. Nama rekening terdiri dari kas, surat berharga, piutang dagang, perlengkapan fotografi, perlengkapan kantor, dan lain-lainnya. Debit dan juga kreditnya. Di sini kita bisa melihat dari gambar tersebut. Seperti biaya listrik, gaji pegawai, kita bisa melihat semuanya dan bisa mengetahui saldo maupun debit atau kreditnya. Nah, yang selanjutnya kita bisa lihat nih, neraca lajur untuk teknis yang berakhir pada 30 Desember 2009. Kita bisa melihat kolom-kolom di bawah ini. Prosedur yang harus digunakan untuk menyusun neraca lajur terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada tabel neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang selanjutnya, yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca tersebut yang disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo yang disesuaikan ke dalam kolom rugi dan laba atau kolom laporan posisi keuangan. Yang kelima, menjumlahkan kolom-kolom rugi labanya dengan kolom-kolom laporan posisi keuangan, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersihnya sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Nah, penyesuaian laporan keuangan dari neraca lajur sendiri pada awal bab ini telah diuraikan bahwa salah satu tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan. Dengan telah diselesaikan neraca lajur, maka penyusunan laporan-laporan akan menjadi lebih mudah karena semua informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi itu telah tersedia. Laporan laba rugi disusun dengan mengambil data yang tercantum dalam kolom-kolom laba rugi pada kolom neraca lajur. Sedangkan laporan posisi keuangannya disusun dengan mengambil data-data yang tercantum dalam kolom laporan posisi keuangan di neraca lajur tersebut. Nah, tadi kan sudah membahas laporan neraca lajurnya. Dalam penyusunan laporan rugi laba rekening beserta saldonya diambil dari kolom laporan laba rugi yang di neraca lajur tersebut.
Untuk menentukan laba bersihnya, perusahaan dilakukan dengan cara mengurangkan saldo rekening, pendapatan foto studio dengan saldo rekening, biaya-biaya operasi perusahaan, serta menambahkannya kembali dengan saldo rekening-rekening pendapatan di luar operasi perusahaan. Berikut adalah laporan rugi laba Eva Studio. Kita bisa melihat di sini pendapatan foto studio itu sejumlah Rp457.600. Biaya operasinya terdiri dari biaya listrik, gaji pegawai, biaya adversi, biaya asuransi, kerugian piutang, depresi, peralatan fotografi, dan lain-lainnya. Itu sejumlah kalau ditotalkan menjadi Rp974.774. Pendapatan di luar operasi sendiri terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Pendapatan bunganya 500 dan pendapatan sewanya 30.000. Nah, untuk tahun yang berakhir, laporan perusahaan modalnya yaitu pada modal Eva pada 1 Januari 2009 sejumlah 1.363.000, laba tahun 2009 182.474. Lalu setelah itu kita jumlahkan menjadi Rp1.545.474. Nah, jadi dalam penyusunan laporan posisi keuangan, nama rekening beserta saldonya diambil dari kolom laporan posisi keuangan di neraca lajur tersebut. Penyusunan laporan posisi keuangan dilakukan dengan cara menyusun nama rekening beserta saldo rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening pasiva. Sudah barang tentu jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasifnya. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Eva Photo Studio. Karena di sini kita bisa melihat laporan posisi keuangan dari Eva Photo Studio terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan juga kewajibannya. Jadi total dari seluruh laporan posisi keuangan Eva Studio berjumlah Rp1.562.524. Nah, itu tadi adalah jumlah pembahasan dari materi neraca lajur. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada perkataan atau perkataan yang sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.